Berarti harus pakai suara dua. Ya, sambil kita mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Sampailah kita pada akhir-akhir pekan pertama di bulan suci Ramadan. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Sudah 5 puasa atau 6 taraweh yang kita laksanakan dan alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa berjalan lancar sebagaimana harapan kita semua. Dan dalam bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kondisi bangsa, umat dan seluruh muslimin dan juga warga dunia senantiasa diberikan kekuatan menghadapi masa-masa transisi dari pandemi ke endemi. Bapak Ibu, baik yang bergabung di Zoom meeting maupun yang bergabung melalui YouTube, malam hari ini kita akan melaksanakan tadarus riset dan publikasi yang akan dipandu oleh Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Sahid Bogor, INAIS, ya, dan dengan dukungan dari Institut Ummul Qura Al-Islami yang juga di Bogor. Ya, mangga Kang Dr. Misno, silakan. Oke, suara saya sudah jelas belum kalau seperti ini? Wah, sudah bagus sekali, Ya, bagus sudah. sekali. Mangga. Saya Iya, kalau mengikuti. ini pakai ini justru pakai laptop, jadi pakai HP jadinya. Nggak apa-apa ya, dua ya. Oke, mudah-mudahan jelas dan bisa dua-duanya kita gunakan. Tapi yang suaranya satu saja. Ya, Pak Jamaluddin udah siap ya? Sudah, insya Allah, Pak Dokter. Siap, insya Allah. Baik, Pak Lukman juga udah dari tadi. Kita akan mulai dulu. Biar semangat, saya kasih share screen juga biar ada ininya. Boleh bantu ini ya, Prof. Ismail, untuk share screen-nya. Silakan. Oke, jadi biar ada sedikit ini hanya apa? Biar ada semacam pembukaannya. Bentar. Dulu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sudah terlihat. Ya, mangga, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaituna la syarqiyati wala gharbiyatin yakadu zaituha aw zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin an Abdullah bin Amr yuhaddisu annahu bata ma'aka salasa layalin. Wa qala innahu lam yakum baini wa baina walidi ghadabun wala hajar. Wa qala hatta yani bata salasa layalin ma huwa illa ma ra'ait fansaraftu anhu falamma walaitu da'ani
wa qala ma huwa illa ma ra'aita ghayra anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin wa la ahsiduhu ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Qala Abdullah bin Amr bin Al-As hadhihi allati balagtu bika wa hiya allati la nutiqu, akhrajahu Ibnu Mubarak fi Az-Zuhd. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Dan salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, khususnya di konsorsium untuk Religion Studies dan juga di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Al-Haris, kemudian juga Institut Ummul Qura Islami, Institut Islam Al-Hidayah, dan juga Pustaka Amma Alamiah yang mengadakan tema yang malam hari ini menurut saya sangat interesting, menarik sekali terkait dengan seri metode penelitian atau seri dari tadarus riset dan juga publikasi. Ini adalah pertemuan pertama. Hari ini kita akan bahas tentang terhadap metode, terhadap paradigma dari positivisme dan post-positivisme. Dan pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan dua orang pemateri yang sangat luar biasa, masih muda tapi memiliki pemikiran-pemikiran yang brilian. Yang pertama adalah Bapak Jamaluddin, MEI, beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Ummul Qura Islami Bogor. Kemudian yang kedua adalah Bapak Lukman, kandidat Dr. Lukman Hidayat, MPD, ya, beliau adalah student di PhD program UIN Raden Inten Lampung. Baik, sebagai pemantik, saya mungkin lebih banyak berbicara tentang bagaimana sebenarnya kritik terhadap positivisme dan post-positivisme ini menjadi tema yang menarik. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-35 yang merupakan puncak dari sebuah riset atau ilmu pengetahuan yang juga di sana ada paradigma yang tersimpan. Yang kedua yang menarik adalah terkait dengan bagaimana model riset yang saya menyebutnya dengan etnografi, ya, bagian dari post-positivisme yang ternyata sudah dilakukan oleh sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini menarik sekali gitu ya. Nah, kemudian ketika bicara tentang paradigma penelitian, karena ini adalah seri ya untuk tadarus penelitian atau riset dan publikasi, sebenarnya ada beberapa hal terkait dengan paradigma penelitian sampai kepada actionnya, yaitu penelitian, menulis dan juga publikasi. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, tadi yang belum saya sebutkan, terima kasih atas kehadirannya, luar biasa sekali ya. Ini setelah sholat tarawih, kemudian kita bisa tadarus bersama ya. Ini insya Allah juga tidak lebih mulia juga dari bagaimana kita tadarus dari Islamic Studies ataupun dirosah Islamiyah. Nah, saya awali dengan pemahaman kita terkait dengan periodisasi dari perkembangan filsafat dan juga ilmu pengetahuan. Menurut saya ini penting sekali ya untuk dipahami dan diketahui oleh para peneliti, sehingga jangan sampai kita terjebak kepada pragmatisme ya, di mana hanya kemudian meneliti, kemudian menggunakan satu paradigma, menggunakan satu metodologi dan menghasilkan. Tapi apa di balik itu kita tidak mengetahui. Sehingga awal sekali kita mesti paham tentang periode klasik dari bagaimana induk dari sebuah ilmu pengetahuan ya, kemudian juga abad pertengahan sampai kepada periode abad modern. Nah, kita juga harus pahami, jangan salah paham dengan istilah modern dengan modernisme ya, sampai kepada periode abad kontemporer ya, ketika kampus-kampus besar lain sudah bicara tentang netnografi, bicara tentang virtual fenomenologi, post kualitatif gitu ya. Kita masih berbicara tentang positivisme dan post-positivisme. Tapi saya pikir ini juga penting ya. Salah satunya kenapa saya memulai tema ini, kemarin saya 2 pekan yang lalu saya mengikuti sebuah workshop dengan seorang profesor besar di sebuah perguruan tinggi besar juga, ketika saya menanyakan tentang bagaimana sebenarnya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang saya, yaitu di ekonomi dan bisnis syariah, finance, keuangan, tapi masih menggunakan paradigma normatif
Yang saya maksud adalah normatif tentu saja adalah Islamic worldview. Nah, profesor ini mengatakan, beliau bukunya sangat banyak tentang riset metodologi, ya beliau mengatakan, Bapak katanya, ketika Bapak itu menggunakan paradigma normatif, itu sudah ketinggalan, itu abad sebelum abad ke-18, bahkan sebelum Renaissance muncul. Renaissance itu muncul, kenapa? Karena untuk mendobrak dari metafisik dan juga spirituality. Nah, kita nanti akan temukan bagaimana rasionalisme, kemudian empirisme, sampai kepada positivisme, dia menihilkan adanya metafisik dan juga value dari spiritual. Nah, dari sini menurut saya kritik sekali. Kenapa? Kemudian kita kok seolah-olah itu tidak paham dengan bagaimana positivisme, bagaimana post-positivisme itu berkembang dan digunakan. Nah, ketika bicara tentang paradigma, saya juga akan bicara tentang perkembangan dari paradigma elemennya. Ada ontologinya, ada epistemologinya, dan juga metodologinya. Saya pikir ini juga harus dipahami agar kita tahu bagaimana sebenarnya metodologi yang digunakan itu sangat terkait erat dengan paradigma. Dan paradigma yang sekarang muncul itu adalah ya antara positivisme dengan post-positivisme. Mungkin sebagian ada yang menganggap, ya biasa mahasiswa baru akan menganggap, oh post-positivisme itu adalah kelanjutan dari positivisme karena ada kata-kata postnya, padahal sangat different, ya, sangat-sangat berbeda sekali dari sisi ontologinya, epistemologinya, dan juga aksiologinya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi diskusi kita, dan kita akan mendengarkan ya dari Ustadz Jamaluddin dan juga Ustadz Lukman terkait dengan perkembangan intelektual menurut Auguste Comte ini ya, yang melihat bahwa adanya teologis ya, kemudian metafisik dan juga positivis ya, atau positivis ya. Jadi positivisme kita menyebutnya. Jadi kemudian kenapa kemudian muncul istilah positivisme itu sebagai sebuah puncak ilmu pengetahuan, sementara teologis ya, yang kita pahami dari kata teo dengan logos itu kemudian dihilangkan ya. Kalau kita lihat lebih luas ya, selain dari Auguste Comte ini kan dia teologis itu melihat dari animisme, politeisme, kemudian masuk ke monoteisme, yaitu Islam lah. Terus di sini termasuk juga sebenarnya Kristen juga sebenarnya monoteisme sebenarnya gitu. Kemudian masuk ke tahap metafisik ya, metafisika, kemudian tahap positif. Nah, ini seolah-olah itu tahap positif ini yang dikenal dengan positivisme itu adalah manusia berpikir secara ilmiah berdasarkan sains, sehingga tadi yang sumbernya adalah teologis ataupun metafisik itu tidak dianggap sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita lihat lebih luas lagi, kita luaskan horizonnya, kita akan menemukan adanya tadi teologis dengan istilah mistisisme, kemudian juga rasionalisme, kemudian muncul empirisme, sampai kepada positivisme yang tadi nanti karakternya itu adalah ilmiah, dan juga post-positivisme yang disebut dengan apa? Alamiah. Nah, ini menurut saya menjadi hal yang sangat menarik sekali untuk kita bincangkan terkait dengan berbagai paradigma yang berkembang dari mulai rasionalisme, kemudian juga empirisme, kemudian juga bagaimana pola-pola positivisme sampai kepada post-positivisme, atau sampai kepada sekarang disebut dengan postmodernisme yang menitik beratkan kepada teori tentang bagaimana sebenarnya yang disebut dengan ilmu pengetahuan dalam konteks penelitian. Tentu saja kita akan lihat nanti aksiologinya itu adalah di sini. Ya, saya ambil Newman dan Ben 98 tentang apa sih bedanya. Mungkin sebagian mahasiswa ada yang bingung, apa sih bedanya antara kuantitatif dengan kualitatif. Sekarang kita sudah menggunakan mixed method tentu saja. Nah, ini menjadi hal yang menurut saya mau tidak mau harus kita pelajari, terutama asumsi-asumsi dasar dari post-positivisme ataupun sebelumnya, yaitu positivisme itu sendiri. Nah, ketika kita masih bicara tentang positivisme, bicara tentang post-positivisme, orang lain sudah bicara tentang digital fenomenologi, kemudian juga cyber community dan lain sebagainya, yang melihat objek itu bukan hanya sesuatu yang real nyata di dunia nyata, tapi sudah kepada apa yang disebut dengan dunia maya, yaitu bagaimana sebenarnya ini bisa dijadikan sebuah penelitian yang sifatnya sangat lebih luas lagi. Nah, ini pemantik dari saya terkait dengan bagaimana sebenarnya metodologi ya post positivisme dan juga
positivisme itu bisa berkembang di tengah masyarakat, dan kita yang nanti kita akan diskusikan adalah tentang bagaimana sebenarnya ketika positivisme itu karakternya dia menghilangkan spiritualitas dan juga metafisik. Dan positivisme yang dia backgroundnya, basicnya adalah ilmu sosial human, ya ternyata dia juga menihilkan adanya Theo itu sendiri, adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menjadi sebuah persoalan besar yang kita harus selesaikan ya sebagai seorang ilmuwan. Tentu saja bukan hanya menggunakan metode penelitian yang kualitatif atau kuantitatif atau mixed method, tapi tidak melihat. Kritik saya terakhir yang akan menjadi diskusi kita hari ini adalah di mana aina yakni mauqif manhajul bahas fil Islam. Jadi bagaimana sebenarnya metode penelitian yang berbasis kepada berbasis kepada paradigma Islam. Nanti disebut dengan Islamic misalnya approach, Islamic research design dan lain sebagainya. Baik, sangat banyak sekali yang kita bisa diskusikan ya. Kemudian saya akan cukupkan dulu ya, kemudian kita akan dengarkan bersama-sama ya pemaparan dari dua dari kita yang sangat baik sekali terkait dengan kritik dari positivisme dan juga positivisme. Ini menjadi hal yang masih muda gitu ya, kemudian bisa untuk digunakan sebagai satu bahan diskusi kita ya. Nanti insya Allah masing-masing pembicara kita kasih waktunya karena kita terbatas ini ya 15 sampai 20 menit ya. 15 sampai 20 menit, kemudian setelah itu kita bisa diskusi tentang positivisme dan juga post positivisme. Oke, untuk awal mengikuti ininya kita akan mulai dari sebentar, ada suara dikit ya. Oke, untuk awal kita akan panggil, saya rasa ini Pak Ustadz Kandidat Dr. Lukman Hidayat MPD sudah sangat sudah sangat familiar, terutama di ruang-ruang maya nih, di YouTube banyak sekali gitu ya. Kita akan dengarkan dulu pemaparan dari Ustadz Lukman Hidayat MPD terkait dengan kritik dari positivisme dan post-positivisme, yang nanti seri kedua kita akan bicara tentang madhab alternatif yaitu Islamic Research Design. Kepada beliau waktu dan tempatnya saya persilahkan sepenuhnya. Tafadhol, Ustaz. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Misno yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kepada Dr. Misno yang saya muliakan, kepada pemateri Ustadz Jamaluddin dan semua yang hadir di sini yang saya cintai karena Allah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya akan mencoba pada kesempatan malam hari ini untuk membahas dan sekaligus mengkritik ya tentang positivisme dan post positivisme. Tapi nggak tahu Ustadz ini nanti waktunya cukup atau tidak. Siap, insya Allah cukup. Nanti jangan-jangan saya dulu, kemudian ya kayaknya baru positivisme ya, yang akan saya awali dari positivisme dulu, dan nanti mungkin pemateri selanjutnya Ustadz Jamaluddin yang ke post positivisme kalau waktunya tidak cukup. Jangan-jangan nanti takutnya sampai waktu sahur kita baru selesai. Enggak, jadi boleh disingkat langsung ke kritiknya saja, karena ini kan nanti ada berseri juga, ada tambahannya. Gitu, ada seri keduanya. Silakan. Ya. Boleh share screen bisa? Saya izin share screen ya. Oke, siap. Terima kasih. Sudah bisa ya. Jadi saya akan mencoba membahas atau memaparkan tentang kritik terhadap paradigma positivisme dan post-positivisme. Yang pertama tentang positivisme ya. Jadi filsafat
bicara tentang positivisme, kita itu sejarahnya itu tidak bisa lepas dari 3 tokoh ini ya, dari Saint-Simon, Auguste Comte, dan Émile Durkheim. Sebetulnya pencetusnya adalah Saint-Simon. Nah, kemudian disempurnakan, didalami oleh dan dikembangkan oleh Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini sebetulnya kan dia sekretarisnya Saint-Simon. Ya, kemudian dia malah justru dia yang dikenal sebagai pencetus paradigma atau konsep positivisme. Dan Auguste Comte ini juga dikenal sebagai bapak sosiologi, ya kalau nggak salah gitu. Iya. Sebagai bapak sosiologi. Nah, positivisme ini berkembang itu ada 3 varian. Yang pertama itu varian Prancis, kemudian ada varian Amerika dan varian Jerman. Kalau pada pembahasan positivisme ini saya akan memaparkan teorinya yang berdasarkan dari varian Prancis. Kalau post-positivisme nanti yang akan kita bahas adalah yang berkembang di Jerman atau varian Jerman ya. Ya. Nah, ada 12 prinsip post-positivisme Prancis yang ini ditulis oleh Brian. Dia juga mengutip dari tentu saja dari Auguste Comte langsung ya. Yang ya mungkin saya akan bahas 12 ini aja Ustaz. Secara siap. Jadi yang pertama, there is but one world and it has an objective existence. Jadi hanya ada satu dunia dan dunia ini memiliki eksistensi objektif ya. Jadi dalam pandangan positivisme, dunia ini memiliki eksistensi objektif ya. Buktinya dunia ini sudah ada sebelum subjek itu ada ya. Subjeknya adalah kita manusia ya. Hal ini dapat kita bahas dari sisi teori terbentuknya dunia. Menurut positivisme ini kan dia percaya dengan teori Big Bang ya. Yang konon teori Big Bang ini katanya terjadinya 4 sampai 5 miliar tahun yang lalu. Saya tidak tahu persisnya. Pokoknya 4 atau 5 miliar tahun yang lalu. Nah, dan munculnya manusia itu ada setelah Big Bang ya. Ini kalau kita percaya, kalau enggak ya kalau saya sendiri nggak percaya sebetulnya, tapi tapi ya beginilah. Kalau saya sendiri nggak percaya. Ya, jadi manusia itu, subjek itu muncul setelah Big Bang itu terjadi. Nah, menurut ahli paleontologi bahwa fosil yang ditemukan, fosil tertua yang ditemukan, fosil manusia pertama itu berusia 4 juta tahun yang lalu. Nah, itulah yang dianggap sebagai subjek yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, ini prinsip yang kedua dari positivisme Prancis adalah bahwa dalam pandangan positivisme, ya, dunia ini punya unsur pembentuk dan unsur-unsur pembentuk itu ya diatur oleh hukum-hukum atau tunduk pada hukum-hukum tertentu. Dan hukum-hukum ini bisa ditemukan hanya dengan sains, hanya bisa dibuktikan dengan sains. Dan sains ya adalah ya satu-satunya pengetahuan. Selain sains itu bukan ilmu pengetahuan. Karena itu sesuatu yang tidak bisa dibahas, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan sains, maka hal itu tidak bisa dipercaya. Nah, inilah jika orang barat yang berpegangan dengan positivisme, dia penganut paham positivisme, penganut madhab positivisme, maka dia ya hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dengan sains, hal-hal metafisik, gaib segala macam dia nggak akan percaya ya. Ya dia kalau kita cerita yang gaib-gaib misalnya di Indonesia ini ada hantu ya, genderuwo segala macam, dia hanya senyum-senyum tapi senyum kecut gitu, senyumnya nggak percaya. Jadi dia nganggapnya jangankan itu ya, jangankan hantu, gaib, tahayul segala macam. Dia mungkin dengan adanya Tuhan, dengan adanya Allah, para nabi, dia sulit untuk percaya karena hal itu menurut mereka tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Ini menurut positivisme ya, orang-orang yang bermadhab positivisme ya. Nah, sebetulnya PR kita adalah ya kita
kembali ke prinsip nomor 1 tadi, misalnya tentang Big Bang ya. Ini kan teori ini diterima secara umum di dunia sains. Ya. Maka kalau kita ingin mematahkan teori ini ya kita harus membuat teori baru yang bisa diterima. Gitu. Tapi sampai sekarang kan belum ada ya. Ya. Kemudian prinsip yang ketiga ya, sains itu berbasis nalar dan observasi. Makanya di dalam positivisme ya observasi itu sangat dikembangkan ya. Kemudian prinsip yang keempat, sains itu tidak dapat menemukan semua unsur yang ada di dunia. Nah, ini dia ngaku juga ini. Ternyata sains ini bukan segalanya sebetulnya kan gitu. Dan semua hukum yang mengaturnya tidak semuanya bisa ditemukan dengan sains karena daya nalar dan observasi manusia itu terbatas. Nah, ngaku lagi nih Ustaz ya. Mereka ngaku ya. Pengetahuan ilmiah akan tetap ya power operation. Jadi power operation ya, kekuatan dari nalar dan observasi itu sangat terbatas. Karena itu sains itu selalu relatif terhadap tingkat perkembangan intelektual yang telah dicapai dan relatif dalam organisasi sosial ilmu pengetahuan. Jadi dari sini sebetulnya mereka mengaku bahwa tidak semuanya itu dapat ditemukan melalui sains. Nah, dan dari situ juga muncullah namanya teori relativitas. Jadi kebenarannya itu nggak pasti begitu, karena daya nalarnya dan kekuatan observasi itu juga terbatas. Nah, ini mereka mengakui kelemahan mereka. Yang prinsip kelima, ya, apa yang berusaha dicari oleh manusia tentang dunia ini umumnya atau normalnya didorong oleh minat praktisnya dan oleh situasi yang dihadapinya. Kita lanjut ke prinsip yang keenam, ya. Ada hukum-hukum perkembangan historis yang penemuannya akan memungkinkan untuk menjelaskan kejadian di masa lampau, memahami kejadian di masa kini, dan bisa untuk memperakirakan atau memprediksi masa depan. Jadi ada penemuan-penemuan yang bernilai sejarah ya, yang itu berkaitan dengan kehidupan masa lampau, itu jejak-jejak itu bisa direkonstruksi untuk mengungkapkan kehidupan pada masa lampau. Misalnya kita menemukan piramid di Mesir ya, ada isinya apa? Firaun dan segala macam yang ada di dalamnya, itu bisa untuk merekonstruksi kejadian di masa lampau. Nah, dan hasil penelitian itu juga bisa untuk memperakirakan atau memprediksi, tapi bukan meramal ya, memperakirakan kejadian di masa depan. Nah, yang berikutnya prinsip ketujuh ya. Ada hukum sosial yang mengatur interkoneksi antara berbagai bentuk kelembagaan dan budaya. Yang kedelapan, masyarakat adalah realitas sui generis ya. Jadi masyarakat itu merupakan sesuatu yang berbeda dari umumnya atau bersifat unik. Makanya nanti dari sinilah berkembang ilmu sosiologi. Jadi tidak melulu di dalam positivisme itu tidak melulu melahirkan sains. Yang kesembilan, tatanan sosial adalah keadaan alamiah masyarakat. 10, pilihan moral dan politik harus ditetapkan secara eksklusif atas dasar ilmiah. Jadi mereka, para penganut paham positivisme ini dalam melakukan pilihan politik itu berdasarkan dengan kajian-kajian ilmiah, tidak dengan perasaan ya. Kalau di Indonesia mungkin kan apa ya, masih main perasaan gitu kan. Wah, ini calon A ini hanya dianggap, tapi belum terbukti kan, dianggap berhasil, dianggap humanis, dianggap merakyat dan lain sebagainya. Ya. Yang ke-11, ketundukan manusia di hadapan hukum-hukum alam dan masyarakat dan sejarah
dan masyarakat menghalangi penilaian terhadap bentuk-bentuk institusional dan budaya dalam hal apapun selain sesuai dengan hukum-hukum ini. Kita ke ini yang ke-12 ya. Yang mungkin, yang konstruktif, ya sesuatu yang mungkin, yang konstruktif menggantikan yang negatif, yang kritis. Yang positif, yang relatif juga menggantikan yang teologis, yang metafisik dan absolut. Jadi, nah disinilah yang perlu kita kritik secara tajam. Jadi hal-hal yang metafisik, hal-hal yang teologis di dalam positivisme ini oleh mereka tidak dipercaya ya. Nah, langsung saja Ustadz, mungkin kita ke ini. Saya agak panik juga ini. Kita langsung ke kritiknya. Jadi oke, nggak apa-apa, silakan. Takut waktunya ini mungkin nanti yang masalah positivisme bisa dibahas oleh Ustadz Jamaluddin ya. Jadi kritik yang bisa kita lontarkan adalah bahwasanya tadi berdasarkan prinsip nomor 2 katanya sains itu adalah satu-satunya ilmu. Padahal kalau menurut kita, menurut saya dan Anda semua mungkin kita percayalah, kita yakin bahwa sains itu bukan satu-satunya ilmu pengetahuan. Dan tadi di dalam 12 prinsip jadi juga dikatakan bahwa sumber ilmu pengetahuan itu adalah nalar dan observasi, itu hanya satu-satunya menurut mereka. Padahal kita percaya bahwa sumber ilmu pengetahuan bukan hanya nalar dan observasi. Nah, mereka juga luput ya bahwa di dalam ilmu pengetahuan itu kan ada yang namanya bahasa. Jadi ilmu pengetahuan atau sains itu seharusnya itu dia bersumber dari bahasa. Ini penting karena kalau bahasa itu kan muncul sejak manusia itu ada, itu muncul bahasa. Nah, sains belum muncul, tapi bahasa itu muncul lebih dulu. Nah, maka bahasa ini merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan. Kalau kita kaitkan di dalam Al-Quran misalnya, Al-Quran itu kan turun dengan bahasa Arab ya. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun ya. Sesungguhnya kami ini menurunkan Al-Quran dengan lisan kalian ya, supaya mereka mendapat pelajaran. Itu di dalam surat Ad-Dukhan ayat 58. Kemudian di dalam surat Yusuf ayat 2 ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab agar kamu mengerti. Nah, ini kan peran pentingnya bahasa dalam ilmu pengetahuan kan di situ. Ini nggak terjangkau oleh orang-orang positivisme. Ya. Kemudian dalam surat Zukhruf ayat 3 itu dikatakan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun ya. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Nah, inilah peran penting bahasa di dalam perkembangan ilmu pengetahuan ya. Nah, kita bisa membantah ya bahwa mereka mengatakan ya sains itu hanya satu-satunya ilmu pengetahuan, dan bahkan kita bisa mengatakan bahwa banyak pengetahuan yang tidak berdiri atas dasar sains, tidak berdiri atas dasar observasi dan juga nalar ya. Misalnya ajaran agama Islam, kita harus meyakini bahwa kedudukan agama Islam ini di atas sains. Ini prinsip wajib yang harus kita pegang ya. Buktinya apa? Ya, kitab suci itu berasal dari firman Allah, kita harus percaya. Ya, kita harus percaya. Sabda Nabi juga bersumber dari wahyu, bukan dari hawa nafsu Nabi ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, itu kita terima semua itu sebagai pengetahuan, sebagai kebenaran yang kita yakini secara absolut itu adalah sesuatu yang benar. Nah, makanya kalau kita berpegang pada madhab positivisme, maka akibatnya apa? Manusia itu akan mengalami krisis keimanan. Kalau 12 prinsip tadi ya, itu silahkan nanti diterjemahkan kembali, saya tadi hanya sekilas saja ya.
Kalau 12 prinsip positivisme itu dipegang teguh oleh seseorang, maka ya itu seseorang itu akan mengalami krisis keimanan. Kalau kita ya sebagian kita percaya, sebagian kita ambil sebagai sebuah metodologi, sebagian tidak ya. Buktinya apa di Eropa ya? Buktinya bahwa positivisme ini bisa mengakibatkan krisis keimanan di Eropa itu yang nyata itu di Belanda, Ustaz. Jadi saya ada kenalan, beliau itu S3-nya di Groningen. Beliau tunjukkan gereja-gereja di sana itu banyak yang kosong. Ya, ini karena mereka berpegang teguh pada mazhab positivisme. Yang metafisik, yang goib, teologis itu udah nggak percaya lagi mereka. Maka agama itu udah dianggap apa bagi mereka. Gitu. Makanya gereja-gereja itu banyak yang kosong. Kan ini kan sesuatu hal yang aneh ya. Padahal menurut sejarah ya, bahwa Belanda itu kan melakukan imperialisme, melakukan penjajahan ke dunia timur, ke Indonesia kan semboyan mereka kan 3, gold, gospel, glory. Ya, mereka mencari gold, emas, kekayaan, gospel menyebarkan agama. Nah, ada misi menyebarkan agama. Tidak hanya tentang meraih dunia mereka. Nah, sekarang kan agama yang mereka bawa kan ada yang di Nusantara ini, agama Katolik. Itu kan berasal dari mereka. Ya, mereka yang sebagai sumbernya, sebagai penyebarnya di Nusantara ini, mereka sendiri udah nggak percaya. Gereja-gereja di sana banyak yang kosong. Nah, ini sebetulnya peluang. Ya, seperti rekan saya cerita, bisa dibeli gereja itu. Nanti dimasjidkan. Nah, ada juga kemarin Ustaz ada penggalangan donasi ya. Jadi satu ormas itu mau membeli gereja untuk dimasjidkan. Nah, mereka udah nggak nganggap lagi itu sebagai sesuatu yang sakral atau apa enggak. Jadi hanya duniawi saja. Ya. Oke, luar biasa. Bentar, Ustaz, ini satu lagi ya. Jadi saya mengkritik ya dari sudut pandang kita sebagai seorang Muslim ya, bahwa positivisme itu dia hanya sampai di sini aja, sampai knowledge ya diturunkan kepada manusia, diimplementasikan ya hanya untuk management of nature, hanya mengelola bumi. Nah, benefitnya apa ya? Ya untuk dunia saja. Mereka tidak sampai kepada prophet dan Allah. Dia tidak percaya juga sumber ilmu pengetahuan adalah dari Allah. Allah menurunkan knowledge kepada Nabi, Nabi menurunkan knowledge kepada manusia, dan itu semua kita gunakan sebagai management of nature atau khalifah fil ardi. Nah, benefitnya apa ya? Seseorang akan mempunyai loyalitas ya dan ketaatan kepada Allah. Nah, kalau Nabi ini ya kalau kita taat kepada ajaran Nabi kan berarti sudah taat kepada ajaran Allah. Kalau Nabi sudah levelnya servanthood ya, sebagai pelayan, sebagai hamba yang betul-betul taat. Kalau saya mungkin, kalau saya atau kita ya, kita ini di loyalty atau obedience-nya ini ya, kita ini mungkin kadang taat, kadang enggak gitu ya. Jadi ini ya, yang tidak di konsep yang tidak dimiliki oleh mereka-mereka yang menganut paham positivisme. Saya rasa itu Ustadz, mungkin kita nanti kita bisa diskusi ya. Diskusi dan kita lanjut dulu ke narasumber yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Lakum Hidayat MPD atas materinya. Tadi ada yang menarik dan saya rasa mungkin kita bisa rubah sedikit dari temanya. Saya juga mungkin lebih menginginkan juga agar lebih mendalam nih tentang positivisme. Nanti Ustaz Jamaluddin boleh juga menjelaskan positivisme dulu nih ya. Nanti kalau mungkin pekan depan kita bisa fokus kepada positivisme karena tadi betul sih bahwa ketika positivisme itu dia kan sebenarnya lahir itu justru mendobrak terhadap doktrin gereja gitu ya. Mereka bukan tidak percaya tapi justru karena gereja itu telah
gagal gitu ya dalam ilmu pengetahuan, sehingga kemudian mereka menghilangkan yang namanya agama, sehingga muncul sekulerisme gitu kan ya. Jadi menghilangkan semua yang sifatnya agama, metafisik gitu kan ya. Makanya berikan agama itu di tempat ibadahnya saja gitu kan, sehingga kemudian ilmu pengetahuan itu lepas dari agama. Jadi kayaknya waktu yang diberikan kepada Pak Ustadz Jamaluddin juga bisa fokus ke positivisme dulu saja, karena kita mungkin akan lebih banyak fokus dulu ke positivisme ya, bagaimana perkembangannya, kemudian tadi konteksnya. Kalau tadi sudah cukup luar biasa, walaupun udah layak untuk jadi dokter nih gitu ya. Tinggal hanya ini ya. Kalau kita baca tokoh-tokoh di profesor-profesor di UIN, IAIN, Stein gitu ya, kita akan menemukan ya interkorelasi dengan interkoneksi. Misalnya ada salah satu kamus menyebutkan wahyu itu memandu ilmu misalnya. Dia mencoba untuk menggabungkan, karena tadi kalau kita ininya Islam saja, oleh perspektif mereka itu ya ini doktrinal, ini sudah usang gitu, sehingga untuk menghubungkan, mengoneksikan antara agama, wahyu dengan ilmu itu menurut saya sangat penting. Oke, sekarang saya berikan waktunya kepada Ustadz Jamaluddin ya dalam 15 menit sampai 20 menit untuk boleh fokus ke positivisme dulu, kalau mungkin kalau ada boleh ke positivisme ya. Silakan Ustadz, boleh bisa share screen atau langsung saja? Ya, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati guru kita semua, Ustadz Dr. Abdurrahman Wisnu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam segala hal. Kemudian guru saya juga ini kita pernah dulu mungkin di Kurma Ramadan ya, Ustadz Lukman Hidayat nih. Iya betul. Alhamdulillah. Masih. Selalu memberi pencerahan nih ilmu pengetahuan ya. Luar biasa sekali. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran juga kepada seluruh audiens yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan juga senantiasa Allah berikan kemudahan kita dalam segala urusan dan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Gurunda Dr. Misno terkait filsafat paradigma positivisme dan post-positivisme ini sesuatu yang saya kayak menggali kembali gitu. Yang dulu pernah saya pelajari, kemudian sudah lama tidak dipelajari, kebuka lagi gitu. Alhamdulillah ini suatu keberkahan. Dipelajari lagi ya. Tadi saya dapat begitu banyak informasi ilmu baik dari Dr. Misno maupun dari Dr. Lukman ya. Alhamdulillah. Mohon izin Ustazi, saya boleh? Untuk langsung ke pos positivisme ya. Boleh, nggak apa-apa. Kalau positivismenya dikritiknya bisa nggak? Boleh langsung nggak ke kritik positivismenya? Baik. Baik. Saya langsung ke kritik. Jadi dalam hal ini seperti sudah kita ketahui bahwa positivisme ini lebih kepada bagaimana rasionalitas ya. Rasionalitas kemudian objektivitas ya. Metode ilmiah seperti itu. Lebih kepada menekankan kepada sains yang bisa diraba oleh akal seperti itu. Tadi saya sangat setuju dengan Ustadz Lukman Hidayat terkait bagaimana paham-paham yang dari tokoh-tokoh positivisme ini mereka mengabaikan bahwa mereka menghilangkan sejarah yang seperti apa yang sudah pendahulu mereka yang menjadi dakwah ya, mungkin dakwah barat ya, yang tadi gold, glory and gospel ya, seperti itu. Dan mereka seperti kehilangan identitas. Kalau kita kritik ya terhadap bagaimana paham paradigma positivisme seperti itu Gurunda ya, itu. Jadi mereka menghilangkan sesuatu yang sebenarnya dalam kita mengakui sebagai umat muslim bahwa Allah itu ada gitu. Dengan ada penciptaannya, dengan ada alam semesta ini. Tetapi
saking cerdasnya, melampaui batas kecerdasan mereka ini, akhirnya mereka melampaui batas seperti itu. Sehingga yaitu sains menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan mereka seperti itu. Dan hingga mereka melupakan bahwa adanya Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Seperti itu yang membuat keseimbangan di muka bumi ini. Itu mungkin Gurunda terkait kritik terhadap paham positivisme. Kemudian saya ini tadi, karena mungkin tadi sangat jelas ya oleh Ustadz Lukman terkait positivisme ya, langsung saja ke positivisme nih. Oke, boleh silakan. Positivisme ini merupakan sebagai paradigma kritis ya, yang mengkritisi daripada paham positivisme ya. Jadi pendekatan positivisme menurut paham daripada positivisme ini terlalu berfokus pada objektivitas dan pada penelitian empiris. Nah, itu pendekatannya terlalu pada penelitian empiris semata gitu. Jadi dalam pandangan positivisme, sains dianggap hanyalah salah satu dari banyak pendekatan. Jadi tadi kalau dalam positivisme, sains itu sebagai satu-satunya ya yang paling utama gitu kan. Tapi kalau dalam paradigma positivisme, ini bukan yang paling agung ibaratnya, bukan paling tinggi sains ini. Sains hanyalah salah satu dari bagian dari banyak pendekatan yang digunakan untuk memahami realitas yang ada seperti itu, keilmuan yang ada seperti itu. Dan bukan satu-satunya otoritas yang menghasilkan pengetahuan yang benar. Ya. Para penganut positivisme menekankan bahwa realitas tidak dapat dipahami melalui pendekatan objek semata, tetapi juga melalui interpretasi subjektif dan pengalaman individu. Ini yang dimaksud mungkin dengan empiris itu ya, pengalaman individu. Aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada positivisme, ya inilah aliran positivisme. Di sisi lain bahwa para pakar, tokoh dari positivisme ini sependapat dengan para pakar, pendapat yang dikeluarkan para pakar dari pakar positivisme, bahwa realitas itu memang nyata dan sesuai hukum alam, gitu, seperti itu. Jadi dia mengkritisi, tetapi di sisi lain dia mengakui, gitu, seperti itu, Gurunda. Selanjutnya langsung saja ke kritik. Ini tokohnya ya. Tokoh positivisme seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama, ini adalah Karl Popper ya. Beliau adalah lahir di Vienna, Austria, kemudian merupakan salah satu dari sekian banyak filsuf ilmu dan pakar dalam bidang psikologi. Popper dikenal dengan gagasan falsifikasi sebagai lawan dari verifikasi terhadap ilmu. Falsifikasi adalah gagasan melihat suatu teori dari sudut pandang kesalahan dengan menganggap teori itu salah dan dengan segala upaya dibuktikan kesalahan tersebut hingga mutlak salah. Dibuatlah teori baru yang menggantikannya. Seperti itu. Ini salah satu tokoh positivisme yaitu Karl Popper. Selanjutnya langsung saja kita ke kritik. Kritik terhadap positivisme dan kritik terhadap positivisme. Nah, bagaimana positivisme cenderung mengabaikan peran penting subjektif dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman manusia. Positivisme menganggap bahwa realitas dapat diukur dan diobservasi secara objektif. Dan dengan demikian mengecilkan peran subjektivitas dalam pengalaman manusia. Jadi positivisme ini terlalu bergantung pada metode ilmiah.
positivisme menganggap bahwa sains adalah satu-satunya metode yang sah untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Dengan demikian mengabaikan sumber pengetahuan lainnya seperti pengalaman pribadi, seni, dan filsafat. Seperti itu, Gurunda. Ini kritik terhadap positivisme. Kemudian selanjutnya kritik terhadap post-positivisme. Jadi salah satu kritik utama terhadap post-positivisme adalah bahwa pendekatan kritis yang diterapkan dalam paradigma ini dapat mengarah pada relativisme epistemologis yang berbahaya. Relativisme epistemologis adalah pandangan bahwa tidak ada pengetahuan yang lebih benar atau lebih salah daripada yang lain. Dan semua perspektif dan sudut pandang sama berharganya. Pandangan ini dapat mengarah pada ketidakmampuan untuk membuat nilai atau pernyataan yang membedakan antara pandangan yang valid dan pandangan yang tidak valid. Jadi akhirnya menjadi abu-abu gitu, seperti itu. Nah, ini kritik terhadap post-positivisme. Kemudian paradigma post-positivisme dianggap lebih sulit untuk dioperasionalkan secara sistematis dan konsisten dalam penilaian praktis. Hal ini disebabkan oleh kerangka kerja kritis yang diterapkan dalam pendekatan ini memerlukan interpretasi yang lebih luas dan kompleks dalam pemahaman fenomena sosial. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana pandangan Islam terhadap positivisme dan post-positivisme, kritik dari ini. Pandangan Islam terhadap positivisme dan post-positivisme tidaklah homogen. Kenapa? Karena seperti dalam agama-agama lainnya ada berbagai macam pandangan yang berbeda-beda yang berkembang di kalangan umat Islam. Namun, terdapat beberapa pandangan umum yang bisa diidentifikasi terkait dengan pendekatan ini. Pertama, kritik terhadap positivisme. Beberapa pandangan dalam Islam mengkritik, terutama karena terlalu berfokus pada metode ilmiah dan pengetahuan yang didasarkan pada observasi dan eksperimen, sehingga kurang memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritualisme. Itu moral dan spiritualisme yang di kita sebagai bangsa Timur, ya, budaya Timur itu sangat dijunjung tinggi seperti itu. Namun dalam pandangan positivisme ini tidak muncul gitu, tidak menjadi pandangan. Kemudian pandangan ini memandang bahwa positivisme cenderung menempatkan ilmu pengetahuan sebagai tujuan akhir. Jadi sains itu, ilmu pengetahuan, sebagai ujung. Beda dalam kita sebagai umat Muslim, ilmu itu hanya sebagai sarana. Sarana mencari mardotillah, sebagai ibadah. Nah, mencari ilmu itu adalah kewajiban kita sebagai umat Muslim. Kemudian dengan mencari ilmu itu kita bisa, dengan memiliki ilmu, maka itu akan menjadi bekal kita. Tujuan kita apa? Yaitu mardotillah, mendapat keridhaan dari Allah. Ketika Allah sudah ridho, maka insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Seperti itu. Siap. Itu mengenal Allah dan meraih kebahagiaan abadi. Itu dalam Islam, ya, dalam kritik Islam terhadap positivisme. Kemudian kritik terhadap post-positivisme di sini bahwa cenderung untuk post-positivisme Islam ini menerima, ya, pandangan Islam menerima terhadap pemandangan ini karena memberikan perhatian. Kenapa diterima terkait paradigma post-positivisme ini? Karena memberikan perhatian dan konstruksi sosial. Itu tadi apa yang disampaikan Ustaz Lukman, yaitu bahasa, filsafat, sosial, itu diterima dalam paradigma post-positivisme, ya. Jadi pengetahuan dan realitas, serta mengakui pentingnya memperhatikan konteks sosial budaya dan membangun pengetahuan. Dan bagaimana Islam, ya, kritik Islam ini terhadap post-positivisme ini agar menjaga keseimbangan antara konteks sosial dan budaya, ya.
dengan tetap mengedepankan objektivitas dan ketelitian dalam pengumpulan dan analisis data. Seperti itu Gurunda ya. Oke, luar biasa. Ada Ya, lagi? cukup, terima kasih banyak. Cukup Oke. mungkin ya tadi lebih kepada integrasi. Jadi eksperimen dan pengamatan harus diintegrasikan dengan nilai-nilai moral dan spiritual, yaitu untuk mencapai tujuan akhir yang lebih besar, lebih mulia. Oke, terima kasih Pak Jamaluddin. Luar biasa sekali ya. Artinya ini menurut saya temanya orang bilang itu berat, tapi menurut saya ini penting, harus betul-betul dipahami gitu ya. Tadi pertama tentang positivisme, terutama sebenarnya nanti kita pelajari dulu memang kenapa muncul positivisme. Ya kita tahu salah satunya itu adalah karena memang tadi doktrin gereja, teologi gereja begitu mengekang ilmu pengetahuan, sehingga kemudian ilmu pengetahuan itu mencoba untuk lepas dari doktrin agama. Nah, ketika Islam itu ada seperti apa nih? Karena waktu itu yang dihadapi kan bukan Islam gitu kan ya. Nah, kemudian positivisme sendiri, kalau tadi positivisme itu dia berangkat dari ilmu ini fisika, ilmu apa yang disebut dengan ilmu-ilmu alam gitu ya, sehingga kemudian dia objek itu dianggap sebagai sesuatu yang mati. Nah, sementara positivisme itu berangkat dari ilmu-ilmu humaniora, kemanusiaan, di mana manusia itu adalah sesuatu yang dinamis, yang berkembang, yang banyak dipengaruhi. Nah, nanti positivisme itu akan memunculkan kuantitatif, kemudian positivisme itu akan memunculkan adanya tadi kualitatif. Sebenarnya nanti istilah positivisme itu sebenarnya nanti bisa menggunakan istilah istilahnya itu adalah naturalistik gitu ya. Jadi kalau positivisme itu adalah ilmu ilmiah, sementara positivisme itu adalah ilmu alamiah. Nah, tapi kemudian ini kayaknya saya boleh nanya juga nih, kita terjebak kepada minimal tuh dua istilah dulu. Nah, pertama adalah istilah science. Science seperti apa sih yang dipahami oleh positivisme? Ini yang pertama. Yang kedua, metode ilmiah. Tadi, kalau positivisme dia menggunakan metode ilmiah, sementara positivisme dia menggunakan metode alamiah. Apakah yang alamiah tidak ilmiah? Belum tentu. Apakah yang ilmiah juga alamiah? Belum tentu. Tetapi kemudian, baik itu metode ilmiah ataupun metode alamiah, dia tidak menyinggung sama sekali Islam atau tidak menyinggung sekali masalah agama. Sehingga kemudian Islam yang dalam tanda petik itu dengan doktrinnya, dengan keimanannya, itu tidak ada ruang baik untuk positivisme ataupun untuk positivisme. Nah, kemudian kita memang terjebak tadi kepada aksiologinya. Kita selalu, apalagi di dunia di rumpun ilmu pendidikan, selalunya menggunakan istilah misalnya regresi linear berganda. Ada variabel dependent, ada variabel independent. Nah, saya mau nanya dulu nih, ya ada salah satu dari peneliti senior di BI, ya beliau mengkritik sekali terhadap variabel independent. Di dunia ini tidak ada satu variabel pun yang independen kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita menyebutkan ini independen, ini bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, gitu ya. Seluruh di dunia ini adalah dependen. Dia pasti dipengaruhi dan mempengaruhi, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang independen. Tidak ada yang bisa memengaruhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kritik-kritik seperti ini itu sering sekali diremehkan gitu. Dia ngomong enggak, itu berlebihan. Bukan, karena tadi dari sisi paradigmanya, baik itu positivisme ataupun positivisme, itu tidak ada ruang untuk agama, gitu ya. Nah, walaupun misalnya saya membaca buku dari misalnya Prof. Kailan, misalnya beliau menggunakan istilah juga, nanti ada satu lagi Pak Turimin ya, yang menggunakan istilah namanya itu fenomenologi tauhid atau tauhidik fenomenologi. Ya, fenomenologi kita tahu itu adalah juga basic dari pemikiran positivisme. Nah, kritik seperti ini yang perlu kita jawab. Oke, saya tanya pertama dulu ke Ustaz Lukman nih. Coba Ustaz Lukman, apa yang dimaksud dengan science dalam positivisme, dalam positivisme, dan dalam Islam? Mungkin dalam 1 menit. Silakan, coba Pak Lukman, nanti ke Pak Jamaluddin nih. Science itu seperti apa sih? Nanti yang keduanya adalah metode ilmiah itu seperti apa? Positivisme, positivisme, dan Islam. Silakan Pak Lukman. Terima kasih. Saya jawab ya. Jadi berdasarkan pemaparan tadi bahwa saya memahami baik
positivisme maupun post-positivisme, dia menganggap sains itu sesuatu yang harus bisa dibuktikan secara empiris. Padahal yang namanya ilmu pengetahuan atau sains itu tidak harus selalu bisa dibuktikan secara empiris, tidak harus empiris. Dalam agama Islam banyak sekali, gitu kan. Bahkan di dalam fenomena alam maupun fenomena sosial itu tidak semuanya bisa dibuktikan secara empiris. Misalnya begini, misalnya digigit ular kobra itu bisanya berbahaya, ya kan? Bisanya berbahaya, maka kita jangan sampai digigit ular kobra, bahkan bisa mengakibatkan kematian, kan begitu. Makanya jangan sampai digigit. Kan yang ngomong begitu nggak pernah digigit padahal. Apakah harus dibuktikan dulu? Makanya saya mungkin ada penelitian sebelumnya kali, ada case sebelumnya gitu kan. Tapi itu hanya ini, mereka belum tentu itu berdasarkan hasil riset, kan begitu. Makanya saya tertarik ya Ustaz. Jadi saya ketika mencoba menggali materi ini, saya itu ingat ya dengan ucapan salah satu tokoh di Indonesia yang mengatakan para ustadz, para tokoh agama ini para memprediksi masa depan katanya. Karena kita ini bisa dengan fasih memprediksi nanti setelah mati akan hidup seperti apa, nanti ada akhirat, kan. Itu dulu sempat ramai juga kan. Nah, ya, betul. Nah, kita umat Islam kan menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, jadi prinsip dasar yang membedakan antara yang kita yakini, agama Islam yang kita yakini dengan madhab atau paradigma positivisme dan post-positivisme, mereka menerima kebenaran itu semuanya harus empiris, sedangkan kita tidak. Nah, sedangkan semuanya tidak harus dibuktikan secara empiris, tetapi dapat kita terima sebagai sebuah kebenaran. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ini kalau menurut saya masih panjang dan saya tidak akan pernah puas ya dengan jawabannya. Karena tadi itu memang belum menemukan jembatan gitu. Jadi antara East dengan West itu, antara Islam ya kita sebut sebagai Timur dengan Barat itu dia belum ketemu untuk mendapatkan sains gitu ya. Termasuk juga ilmiah. Atau sekarang ke Pak Jamaluddin tentang metode ilmiah. Ya, kalau saya pahami sih bahwa baik positivisme ataupun post-positivisme, mereka menganggap sains, kalau positivisme itu adalah sains itu adalah ini berdasarkan ini ya, epistemologi ilmu ya, bahwa positivisme memandang bahwa sains itu adalah ilmu pengetahuan yang bersumber atau yang bisa dicerna oleh panca indera. Gitu ya, yang oleh panca indera dan bisa dikuantifikasi. Sementara post-positivisme, sebuah kebenaran ilmu pengetahuan itu adalah apa yang ada di masyarakat, apa yang ada di sebuah lingkungan komunitas, baik itu maknanya epik ataupun maknanya emik. Dan keduanya tadi itu tidak pernah berbicara tentang wahyu lagi-lagi, tidak pernah berbicara tentang istilahnya sesuatu yang istilahnya itu transenden, itu tidak pernah, kecuali mungkin post-positivisme yang mungkin masuk ke postmodernisme dengan yang lebih, bahkan kalau tadi saya sebut dengan istilah modernisme dengan postmodernisme itu adalah dua paradigma yang juga menolak agama. Gitu ya, yang juga menolak agama ini. Dan tadi belum menemukan, kayaknya kita makanya tadi salah satu kenapa kita bisa diskusi itu, kita bisa banyak belajar. Saya selalu menyampaikan bahwa ketika saya menulis buku itu saya dapatkan ilmu gitu, walaupun hanya mencari satu hadis misalnya gitu ya. Nah, ini juga sangat penting sekali. Oke, saya tanya ke Jamaluddin nih. Metode ilmiah tadi sains ya, yang kedua adalah keywordnya itu adalah metode ilmiah. Kok positivisme itu sangat mengagung-agungkan metode ilmiah, bahkan di perguruan tinggi selalu yang dibahas ini loh metode ilmiah, tapi banyak teman-teman kita dari kalangan muslim ini adalah kajian ilmiah. Nah, padahal antara kajian ilmiah menggunakan kata-kata ilmiah dengan metode ilmiah yang dipahami oleh positivisme ataupun post-positivisme itu dia sangat berbeda. Silakan Pak Jamaluddin dalam 1-2 menit. Sebelum nanti saya bacakan di chat room. Baik, Pak Dokter. Ini satu yang sangat seru ya, terutama apa yang dibawakan oleh Dr. Ustadz Misno dan Ustadz Lukman ya, kandidat dokter Ustadz Lukman Hidayat. Tadi metodologi ya, metodologi ilmiah ya. Metode ilmiah aja. Jadi kalau positivisme itu adalah metode ilmiah,
Kalau post positivisme itu adalah metode alamiah. Nanti kita ada mazhab alternatif atau mungkin mazhab utama, yaitu Islamic Research Design atau Islamic Research Approach. Nah, metode ilmiah itu dalam positivisme dan post positivisme itu seperti apa dan bagaimana dalam Islam? Ini sangat jawabannya. Ini kayak ujian disertasi gitu ya. Nggak apa-apa ya. Ya mungkin ini keduanya sebenarnya sudah kita praktikkan ya di dunia kampus di perguruan tinggi ya. Misalkan metode positivisme biasa kita menggunakan tadi yang disampaikan oleh Gurunda, yaitu kuantitatif ya, data kuantitatif, betul. Yaitu dengan tadi variabel independen dan variabel dependent, seperti itu. Itu lebih mengedepankan kepada angka-angka, mengedepankan pada perhitungan-perhitungan seperti itu. Yang dianggap kalau mungkin yang awam gitu itu sebagai metode yang sudah sangat benar gitu metodenya. Ternyata muncul lagi kan metode daripada metode ilmiah dari post positivisme yang daripada itu tadi humaniora sosial ya. Dari alamiah gitu, sesuatu yang akhirnya menjadi kualitatif itu, seperti itu. Nah, itu pengalaman-pengalaman itu sudah kita alami sebagai seorang akademisi di perguruan tinggi, dan itu memiliki nilai lebih ya tersendiri, baik itu yang kuantitatif maupun kualitatif, ada nilainya. Seperti itu, memiliki nilai masing-masing, kelebihannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing. Adapun kita ketika mungkin saya di UIK ya, itu Islamic Worldview dari para Gurunda semua disampaikan bahwa tadi ternyata ada alternatif seperti itu, bahwa Barat itu selalu menitik beratkan kepada ibaratnya hipotesis itu hanya dengan 2 variabel aja bisa membuat sebuah keputusan, untuk membuat keputusan di sebuah kebijakan dalam sebuah negara gitu. Saya kemarin dapat itu kemudian bahwa itu dikritis gitu, seperti itu. Dikritis bahwa itu tidak relevan lagi seperti itu. Itu sih yang didapat, tidak relevan dengan siap. Terima kasih Ustaz Jamal. Oke, terima kasih. Ini waktu kita udah malam, tapi maksudnya masih panjang nih. Saya bacakan juga. Tadi ada Dr. Yas, terima kasih ya. Tadi yang saya sebutkan Profesor di awal bukan Prof. Sugiono ya. Prof. Sugiono saya sering komunikasi juga, beliau luar biasa untuk di riset metodologi. Saya mendasarkan juga teman-teman ikutlah. Saya udah ikut lebih dari 14 kali gitu ya, untuk memahami untuk metode penelitian gitu ya. Metode penelitian itu paradigmanya. Walaupun tadi kita tidak menemukan yang Islamiknya itu yang mana, ini tugasnya Ustadz Lukman, makanya saya ngundang Pak Ustadz Lukman ini untuk bisa melihat untuk ke depan nih, untuk mungkin mudah-mudahan pertemuan besok kita bisa ini lagi lebih ke ya oke lah kita sebut sebagai mazhab alternatif dalam perspektif Western misalnya gitu ya, untuk melihat bagaimana sebenarnya kuantitatif, kualitatif, kemudian mix method ya, kemudian juga pengembangan. Nah ini yang menarik ini di chatroom ini ya, terima kasih untuk Pak Dr. Yas ya, terkait dengan observasi gitu ya. Jadi kalau tadi positivisme itu kan melihatnya observasi, tapi jangan lupa post positif juga menggunakan observasi juga gitu ya, kemudian menggunakan interview, kemudian menggunakan tick description gitu ya, sampai kepada makna tadi emik ya, sesuatu yang memang makna yang dipahami oleh orang lain. Kenapa Ustadz Lukman pakai peci? Nah itu bisa dijawab dengan kualitatif, nggak bisa tuh pengaruh peci terhadap kecerdasan nih gitu ya, itu kuantitatif gitu ya. Nah itu jadi karena memang paradigmanya itu berbeda, dan kemudian ketika disandingkan dengan Islam itu juga berbeda juga, sehingga paradigmanya ini yang kemudian menjadi PR kita bersama nih, untuk bisa melihat sebenarnya oke, kita menggunakan aksiologi dari positivisme yaitu kuantitatif, dan juga sesekali menggunakan mungkin post positivisme dengan banyak sekali modelnya, ada grounded teori, kemudian fenomenologi, kemudian etnografi, kemudian etnometodologi, kemudian ada kajian pustaka, mungkin juga kuasi kualitatif
kualitatif, sekarang sudah sampai ke netnografi, virtual fenomenologi, kemudian juga digital etnografi dan sebagainya, itu dia akan terus berkembang ya. Nah, tetapi yang paling penting tadi justru paradigma awalnya bahwa ini paradigma Islam ini loh, sains Islam itu seperti ini ya, tanpa meninggalkan kita tidak anti dengan Barat gitu, tapi ketika dia terkait dengan ideologi atau paradigma ya kita punya sendiri ya. Mungkin mereka mereka nggak bisa masuk di sini gitu. Oke, ada yang mau komentar Pak Dr. Yas, mau komentar silahkan, atau ada yang lain, kita kasih waktu dalam mungkin 3-4 menit ke depan gitu ya. Jadi tadi yang Pak itu terkait ini menarik ya, tentang nadoro, kemudian Aro'aitalladzi, kemudian juga tadi saya bawakan hadis tentang bagaimana Abdullah bin Amr bin Al-As tentang etnografinya gitu ya, kemudian juga kajian-kajian mendalam. Nah, ini menurut saya menjadi satu ini, minimal dosen itu bisa memahami lah bahwa oh ternyata ini loh paradigma awalnya, sehingga mahasiswa jangan sampai terjebak. Jadi gini, saya melihat para peneliti itu terjebak dalam meneliti agama itu hanya kepada dua hal ya. Pertama adalah agama dia hanya sebagai objek penelitian. Kalau di pendidikan ya udah madrasah, pesantren dan sebagainya, dia hanya sebagai objek. Ingat, dia hanya sebagai objek. Kalau di ekonomi, bisnis, keuangan juga sama. Cuman misalnya perilaku keberagamaannya, kemudian juga lembaganya, kemudian mungkin institusi-institusinya. Jadi pertama, agama dalam konteksnya itu hanya sebagai objek penelitian. Yang kedua, agama itu mungkin adalah lebih tinggi ya, dia hanya moral etik. Ya, padahal kan Islam bukan itu, justru bukan hanya moral etik, walaupun kita bisa saja mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, tetapi moral etik itu ada yang lebih basic gitu dari moral etik, yaitu akidah atau tauhid, yang itu tidak pernah muncul dalam sebuah paradigma penelitian gitu ya. Sehingga menurut saya ini justru tugas memang ya levelnya Pak Dr. Jamil kan kandidat dokter juga nih di UIK kan ya, di dokter ekonomi syariah nih. Jadi harus betul-betul memahami ini loh paradigmanya. Jadi tugas kita itu adalah mengembangkan paradigma yang Islamik. Tadi bahasanya Pak Adian Husaini itu adalah Islamic worldview gitu ya, atau paradigma Islam yang itu bisa membangun, untuk bisa berbagai ilmu pengetahuan. Contohnya yang ada di chatroom ini terkait dengan makna-makna observasi, bagaimana observasi dalam Islam, bahkan bagaimana interview antara Nabi Musa dengan Khidir gitu ya, juga munakosahnya Nabi Ibrahim dengan raja yang zalim ya, dan banyak lagi itu kita bisa kembangkan. Nah, itu yang kalau menurut saya yang hilang dari para ilmuwan, dari para akademisi saat ini, di mana mereka hanya udah pakai aja kuantitatif, pakai aja kualitatif, pakai aja mix method, tapi basic paradigmanya itu justru malah nggak nemu di sana gitu ya. Kenapa ini diletakkan di awal untuk mengetahui ternyata paradigma yang seperti ini, kemudian positivisme, post-positivisme, kemudian nanti masuk lagi ke post-kualitatif yang lebih kontemporer lagi. Nah, kita bisa memasukkan, ini saya lihat banyak sekali profesor di UIN, Stein dengan IAIN dengan Stein itu mencoba untuk menggabungkan itu, bagaimana pemikiran-pemikiran Islam ya Timur itu bertemu dengan pemikiran Barat, sehingga tadi doktrin agama Timur kemudian bertemu dengan rasionalnya Barat gitu ya. Nah, ini yang kalau sendiri-sendiri itu dia nggak bakal ketemu gitu. Ya ini tetap nggak ngaku, ini tetap nggak ngaku gitu. Apakah jembatan itu perlu? Wallahu a'lam bishawab, dan mungkin kita akan bisa jawab di pertemuan berikutnya. Ada dari Pak Lukman mau komentar, silakan dalam 1 menit mungkin sebagai closing remark. Nanti ke saya Jamaluddin. Baik, terima kasih. Jadi melalui pertemuan malam ini Ustadz, jadi saya justru mendapatkan hal-hal baru dari antum yang menuntut saya untuk terus belajar. Tetapi ya, jadi apapun itu ya, kita sebagai seorang Muslim, kita mempunyai pedoman bahwasannya inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedudukan wahyu, kedudukan kitabullah dan kedudukan sabda Nabi itu adalah melampaui sains. Jadi yang sering kita ketemukan dalam upaya tadi itu, misalnya Dr. Misno mengatakan bagaimana untuk mempertemukan antara ajaran Islam dengan metode ilmiah Barat,
metode penelitian orang-orang Barat. Nah, terkadang yang kita ketemukan malah terjebak ya. Jadi seolah-olah Al-Quran itu memerlukan legitimasi dari sains. Misalnya, oh ini ayat ini, oh ya sudah dibenarkan dengan ini. Jadi seolah-olah Al-Quran itu perlu legitimasi dari sains. Padahal tidak demikian. Bukan Al-Quran, Kitabullah, wahyu dari Allah itu adalah di atas sains. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Lukman. Mudah-mudahan saya mau memberikan tantangan lagi kepada Pak Lukman gitu ya. Jangan berat-berat ini, Ustaz. Enggak, justru ini terkait keimanan gitu. Tantangannya adalah ya kita sebagai muslim yakin gitu bahwa Allahu Samad, bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, tantangannya adalah bagaimana membangun satu metodologi terutama penelitian dengan dasar keimanan kita. Itu saja gitu ya. Jadi metodologi penelitian berbasis iman Islam. Bisa menggunakan istilahnya itu tauhidik paradigma tauhid bisa juga. Oke, terima kasih Ustaz Lukman atas waktunya. Ke Pak Ustaz Jamaluddin mungkin memberikan closing remark-nya dalam 1-2 menit. Apakah masih bisa? Silakan. Makanya mungkin lagi ke belakang gitu ya. Oke, itu ya. Jadi ini soalnya bisa rencana kita hari Jumat juga akan adakan juga kita nggak perlu ini banyak. Nanti sebenarnya yang lain kalau komentar juga boleh. Terima kasih untuk Pak yang sudah Pak Yas, Pak Sahamartua, terima kasih Pak Heri Tono, ini mahasiswa kita ya, kemudian juga dari KUA, Jabiran Raya, dan lain sebagainya. Ini karena waktunya memang ini Pak Mitra juga, Pak Rina dan sebagainya. Nanti mungkin di pertemuan akan datang, karena waktunya memang agak sedikit terbatas ya. Oke, kita ke Ustaz Jamaluddin untuk memberikan closing remark-nya dalam 1-2 menit terkait dengan sains, metodologi penelitian, ilmiah, dan juga Islam. Nah, terakhir saya kasih tantangan juga seperti Ustaz Lukman juga. Silakan Ustaz Jamal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih banyak pada kesempatan malam hari ini ngaji. Apa tadi temanya Pak Ustadz? Ngaji ya? Tadarus metode penelitian, tadarus riset, tadarus penelitian. Ini alhamdulillah pada malam ini saya tadarus dengan Dr. Ustadz Misno dan Dr. Ustadz Lukman Hidayat ya. Dapat banyak ilmu yang saya dapatkan, apa itu positivisme, positivisme, dan ini sangat erat kaitannya sebagai di pekerjaan kita ya sebagai seorang akademisi gitu, di profesi kita sebagai akademisi sangat erat kaitannya dan penting untuk kita kembangkan seperti itu. Ini satu yang sangat lebih maju dari apa yang sudah saya kerjakan dengan teman-teman saya di ya seperti kita melakukan pembimbingan skripsi, kemudian melakukan pengabdian ke masyarakat, yaitu terjebak pada itu aja, misalkan positivisme dan positivisme. Dan mudah-mudahan harapannya dengan adanya kajian ini, tadarus ini mudah-mudahan nanti banyak manfaat yang bisa saya dapatkan, kemudian bisa saya berikan kepada mahasiswa-mahasiswa serta rekan-rekan akademisi saya. Seperti itu aja. Oke, terima kasih. Untuk Pak Jamaluddin mungkin mudah-mudahan ada waktu lagi untuk Jumat depan. Saya mau kasih tantangan. Kalau tadi ke Ustadz Lukman tantangannya saya ulang lagi itu adalah membangun metode penelitian berbasis iman Islam gitu ya. Sementara untuk Pak Jamaluddin ini mungkin bisa mengembangkan metode penelitian khususnya ekonomi dan bisnis syariah itu berbasis syariah sendiri. Gitu ya, berbasis syariah. Misalnya sekarang Pak Ascarya misalnya mengembangkan namanya Maqasid Index gitu ya. Nah, itu salah satu perkembangan. Kemudian Prof. Chudori Masudul itu mengembangkan namanya itu tauhidik
tauhidik paradigm, ada juga menggunakan maslahah performa. Jadi pengembangan metode penelitian berbasis Islam khusus untuk ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Nah, ini memang menjadi tema kita di seri batch yang kedua nih, terkait dengan tadarus, riset, dan juga publikasi. Mudah-mudahan bisa ya, Sejamaluddin ya. Jadi kita belajar lagi, ingat, salah satu semboyan saya adalah learning by teaching. Ya, ingat, learning by teaching. Jadi dengan belajar sejatinya kita tuh sedang dengan mengajar sejatinya kita tuh sedang belajar. Sama menulis buku itu sebenarnya kita sedang belajar. Jadi alasan dulu kenapa saya menulis buku karena saya ingin belajar, tapi kalau kuliah lagi udah nggak ada lagi juga. Makanya nulis buku, dapat satu hadis, dapat satu pendapat tuh sudah sangat luar biasa sekali. Terima kasih, maaf untuk semuanya. Ini mungkin tidak bisa ini karena waktu sudah lewat jauh ya, 30 menit. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan ala ihtimamukum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran, terima kasih semuanya. Nanti kita bisa diskusi lagi. Yang mau jadi materi boleh juga untuk kita diskusi. Ya, siap. Terima kasih semuanya. Nanti kita diskusi lagi. Assalamualaikum semuanya. Pak Lukman, terima kasih. Ditunggu ya, next ini ya. Luar biasa dia belajarnya, Pak Lukman. Jadi saya juga belajar lagi nih tentang positivisme nih. Nanti baca-baca bukunya saya banyak. Tadi saya menunjukkan buku tentang positivisme itu banyak sekali nih. Itu terjemahannya agak susah tadi yang dari Brian itu tadi, Ustaz. Saya itu agak ngebut ya. Iya, tapi ini apa namanya ya, ekspektasinya saya terlalu ke bawah justru. Ini udah di atas ekspektasi. Lanjut lagi ya, tadi tentang Islamik itu bisa jadi buku kayaknya. Ya benar. Ini udah di atas ekspektasi.